Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini Rabu 15 Mei 2024. Saya Pendeta Mike Sahetapi mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus yang telah menuntun, menyertai, memelihara hidup kami dari sepanjang malam hingga ada di hari pagi, hari baru. Dan kami akan menjalani hari ini bersama dengan Tuhan melalui renungan hari ini. Biarlah renungan firman yang kami dengar menuntun kami, menguatkan kami, dan menjadi saksi bagi dunia dalam perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-10 dengan tema menjadi saksi Kristus. Ayat ke-10, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca tersebut, kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa syarat untuk seseorang menjadi saksi bagi Allah? Yang kedua, kesaksian tentang apakah yang harus disaksikan? Dan yang ketiga, apa yang terjadi bagi orang yang tidak percaya akan kesaksian itu? Kita akan menjawab dengan pertanyaan yang pertama, apa syarat untuk menjadi saksi bagi Allah? Ayat 10 bagian A berkata, barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Jadi syarat seseorang untuk mau menjadi saksi bagi Allah, maka ia harus percaya kepada anak Allah atau ia percaya kepada Kristus. Itu berarti seseorang yang percaya kepada Kristus, maka ia akan menerima kesaksian bahwa di dalam Allah ada keselamatan kekal. Orang yang percaya kepada Kristus berarti dia menerima Kristus, dia mengakui Kristus, dia memiliki Kristus, dan dia hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang percaya itu mereka akan melihat dan mereka akan meyakini serta percaya akan tentang kesaksian Allah bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita sendiri. Nah, pertanyaan yang kedua, kesaksian tentang apakah yang harus disaksikan? Kesaksian tentang apakah? Di atas ayat itu berkata bahwa Allah sendiri yang bersaksi. Apakah kesaksian Allah itu? Bahwa ia telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita di dalam anaknya, yaitu Kristus. Jadi kesaksian yang harus kita ceritakan kepada orang bahwa hanya di dalam Kristuslah seseorang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, di luar Kristus maka tidak ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal berarti hidup bersama-sama dengan Kristus. Dan orang yang mau hidup bersama dengan Kristus berarti dia harus menerima Kristus, dia harus memiliki Kristus, dia harus percaya kepada Kristus. Dengan demikian dia hidup bersama-sama dengan Kristus. Disitulah dia memperoleh hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal bukan masa yang akan datang saja, tetapi kehidupan yang kekal punya pengertian adalah hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi ketika kita menerima Kristus hari ini, kita percaya kita memiliki hidup bersama dengan Kristus, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan yang kekal mulai dari saat ini, yaitu hidup bersama-sama dengan Kristus. Berarti kita berjalan bersama Kristus, tinggal di dalam Kristus, memiliki Kristus, dan kita akan mengalami Kristus sendiri di dalam hidup kita. Dan pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi bagi orang yang tidak percaya akan kesaksian itu? Ayat yang berikutnya berkata, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Perhatikan ayat itu berkata, barang siapa yang tidak percaya akan kesaksian itu, maka ia membuat Allah menjadi pendusta. Kita harus tahu bahwa
Allah adalah Allah. Dia Allah, tidak pernah berdusta. Kalau ada Allah yang berdusta, maka dia bukan Allah namanya. Manusia bisa berdusta, tapi Allah tidak. Dia Allah adalah Allah yang kudus, Allah yang adil, Allah yang murni dan tanpa kebohongan atau dusta di dalamnya. Sehingga kalau Allah sendiri yang bersaksi tentang dirinya bahwa keselamatan hidup yang kekal itu telah diberikan di dalam anaknya Kristus, maka kesaksian itu benar-benar ada. Kesaksian itu betul-betul terjadi karena Allah sendiri yang menyaksikan. Berbeda kecuali manusia yang menyaksikan. Katakanlah murid-muridnya yang menyaksikan. Mungkin kesaksian para murid bisa keliru, mungkin kesaksian para rasul bisa keliru, kesaksian manusia bisa salah. Mereka bisa salah menafsir, salah memahami, salah menangkap, dan salah menyampaikan pesannya. Tetapi pertanyaannya, apakah Allah sendiri bisa salah? Allah tidak bisa salah. Karena kalau Allah itu salah, bukan Allah namanya. Apakah Allah bisa berdusta? Allah tidak pernah berdusta. Kalau Allah berdusta, bukan Allah namanya. Kalau memang Allah itu berdusta, kenapa kita harus mempercayai Allah? Semua orang pasti mempercayai Allah. Bahkan mereka yang mengaku ateis pun mereka percaya adanya Allah. Mereka percaya bahwa di atas mereka, di atas dunia ini ada kekuasaan yang besar. Ada kuasa yang besar. Dan siapakah kuasa yang besar itu? Allah sendiri. Dan Allah telah menyaksikan tentang dirinya. Kalau memang Allah berdusta, kenapa kita harus percaya kepada Allah? Kita harus mengikuti Dia, setia kepada Dia, berbuat baik kepada Dia. Karena kita meyakini bahwa Allah tidak pernah berdusta. Itu berarti kesaksian Allah, perkataan Allah tentang keselamatan di dalam Kristus itu juga benar. Jadi orang yang menolak Kristus, orang yang tidak percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus, dia sedang menjadikan diri Allah pendusta. Padahal semua orang yang beragama mempercayai Allah tidak pernah berdusta. Ingat, kalau Allah berdusta, kalau Allah salah, buat apa kita ikuti Allah sampai hari ini? Justru karena kita percaya bahwa Allah itu kekal, Allah tidak pernah berdusta, Allah itu kudus dan adil, maka kita mengikuti Dia, kita menyerahkan hidup kepada Dia, kita percaya kepada Dia, karena Allah itu tidak pernah berdusta. Dan implikasinya adalah karena apa yang dikatakan Allah itu benar, maka segala yang dikatakan Allah, janji-janji Allah itu juga adalah benar. Apa yang Allah janjikan, apa yang Allah katakan, apa yang Allah perintahkan mengenai kehidupan kita, itu adalah benar-benar. Jadi apa yang Allah katakan, peganglah itu, karena itu adalah sebuah kebenaran kekal, kebenaran mutlak yang harus kita percayai. Ingat, Allah tidak pernah berdusta. Janji Allah itu ya dan amin, dan semua janji Allah katakan bagi kita pun itu adalah sebuah kebenaran yang Allah akan genapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadilah saksi bagi Kristus, jadilah saksi bagi Allah. Beritakanlah kepada dunia bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan kekal. Keselamatan kekal adalah ketika kita mau menerima Kristus, berjalan bersama dengan Dia, menerima Dia, mempercayai Dia, maka kita sedang memperoleh keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa kami mempercayai Kristus, menerima anaknya, dan kami memperoleh hidup yang kekal. Kami hidup bersama-sama dengan Yesus, dan kami yakin bahwa Yesus bersama dengan kami itu berarti Yesus yang pimpin kami, Yesus yang menuntun kami, Yesus yang menjamin kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus, tuntun umat-Mu sepanjang hari ini. Amin.